Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 13 orang. Kita mulai saja ya. Nanti untuk absensi, seperti biasa, Ibu minta tolong sama penanggung jawab ataupun KM gitu ya. Nanti dilaporkan kepada saya setelah selesai perkuliahan. Izin saya buka pertemuan kali ini dengan mari kita melaksanakan, kita berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Gimana kabarnya semua sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Gimana sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Gimana Ibu Maya udah sehat? Kemarin saya lihat statusnya itu agak ini ya, kurang sehat sepertinya. Terlalu capek sepertinya ya. Shock, lumayan shock dengan kegiatan perkuliahan yang sampai malam ya kemarin. Oke, semoga diberikan kesehatan selalu ya untuk teman-teman semuanya. Bismillah, saya akan mulai. Saya izin share screen ya. Oke, sudah ada ya di layar teman-teman pastinya ya. Ada Bu. Oke. Kemudian tadi saya juga sudah share di Google Classroom. Sudah ada notifnya di Ibu Bapak semuanya? Udah ada Bu. Ada Bu. Ya, seperti biasa ya saya bantu dengan menguploadkan materi di Google Classroom. Oke. Baik, teman-teman semua, mari kita mulai. Inilah materi kita di pertemuan kedua ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita hanya perkenalan, kemudian mengenal materi apa saja yang akan kita sama-sama diskusikan selama satu semester ke depan. Seperti yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, bahwa di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Dari mana awal mulanya bahasa Indonesia seperti itu ya. Kemudian bagaimana kedudukan bahasa Indonesia. Nanti juga selain itu ada fungsi bahasa, kemudian ada juga tentang ragam bahasa dan sebagainya ya. Kemudian setelah nanti ada perkuliahan, di akhir, di penghujung perkuliahan ada tugas ya, nanti biasa seperti biasa menggunakan Google Classroom untuk ngumpulannya, seperti itu ya. Adapun tujuan perkuliahan untuk hari ini, di materi kedua ya, yaitu ada mahasiswa mampu memahami sumber bahasa Indonesia. Dari mana sumber bahasa Indonesia ya? Gitu. Kemudian yang kedua, apa saja faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia atau bahasa nasional? Dengan tujuan perkuliahan yang kedua, berarti sudah ketahuan tuh ya, bahwa sumber bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu ya. Kemudian di poin ketiga, peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Momentum apa gitu ya? Pada momentum apa diresmikannya bahasa Indonesia? Kemudian ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bagaimana, apa saja fungsi bahasa Indonesia, kemudian bagaimana kedudukannya gitu ya. Dan yang terakhir ada ragam bahasa Indonesia. Di sini yang pertama ada materi mengenai sumber bahasa Indonesia. Tadi saya sudah sedikit sampaikan ya bahwa bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu gitu ya. Nah, di sini mungkin kita baca dari slide pertama ini ya. Silahkan mau dibaca oleh siapa yang bersedia? Bu Ibu, Boleh Putri Divi, silahkan. izin membacakan ya Bu. A. Sumber bahasa Indonesia. Benar, Bu? Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dapat dibuktikan dengan bukti adanya prasasti kedudukan Bukit 683 Masehi, Palangtuo 684 Masehi, Kota Kapur 686 Masehi, Karahbarahi 686 Masehi. Bahasa Melayu diambil sebagai sumber karena bahasa Melayu itu disebut lingua franca, bahasa perantara perhubungan perdagangan.
dan nada bahasa Melayu digunakan seluruh Asia Tenggara di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Oke, ya, itulah sumber bahasa Indonesia ya. Terima kasih untuk Putri yang sudah membacakan. Jadi sudah jelas ya bahwa bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu dengan adanya bukti-bukti tersebut. Kemudian juga ini yang harus teman-teman pahami bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan dalam bahasa sehari-hari ketika zaman dahulu ya untuk bahasa perantara, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan sehingga memang orang-orang se-Asia Tenggara itu sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu seperti itu ya. Kemudian di sini kita masuk ke poin mengenai faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Silahkan, sekarang siapa yang mau baca ini? Tadi Putri Divi sudah, sekarang lanjut siapa? Boleh Bu Mawar aja yang baca. Boleh, silahkan Mawar. Faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia atau nasional. Menurut Prof. Slamet Mulyana, bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan dan perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Ya, terima kasih Mawar. Jadi itu ya, faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia menurut Profesor Slamet Mulyana. Yang pertama tadi ya, sesuai dengan yang ada di slide pertama di tentang sumber bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sudah terbiasa digunakan dalam bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi semua sudah tidak asing gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa nggak pakai misalnya bahasa Sunda? Kenapa nggak pakai bahasa Jawa misalkan yang dijadikan sebagai dasar bahasa nasional gitu ya? Karena itu nih yang kedua nih, sistem bahasa Melayu itu sangat sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa. Coba bahasa Sunda. Bahasa Sunda ada kan tingkatan bahasa ya, tingkatan bahasa untuk orang yang lebih tua, betul tidak? Untuk orang yang seumur, kemudian untuk yang lebih muda, benar nggak? Namanya kalau di Jawa, di Sunda tuh undak usuk basa, betul tidak? Belajar Sunda ada ya? Betul Ibu. Oh, iya ada Iya. undak usuk basa gitu. Sedangkan kalau untuk bahasa Melayu itu sederhana, tidak ada tingkatan bahasa, maka dari itu mudah gitu, sederhana, mudah untuk uh, dijadikan sebagai dasar bahasa nasional seperti itu ya. Kemudian di sini yang ketiga ada kerelaan suku bangsa di Nusantara untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada kerelaan dari bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ada kerelaan gitu ya. Nggak mempertahankan, udahlah bahasa ini aja yang jadi bahasa nasional kayak gitu ya. Jadi semua rela. Kemudian yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan ya karena sudah terbiasa digunakan bahasa perhubungan sehari-hari, perdagangan, kemudian sederhana, tidak ada tingkatan bahasa, akhirnya sangguplah gitu ya, memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Sekarang kita masuk ke faktor menurut ahli yang kedua. Di sini ada ahli yang kedua, silahkan siapa yang mau membaca? Boleh Maya Bu? Boleh, silahkan Maya. Izin membacakan. Faktor penyebab bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia atau nasional. Menurut Prof. Sucito, bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan dan perdagangan. Sebaran bahasa Melayu sangat luas hingga melampaui batas. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana sehingga mudah dipelajari. Ya, terima kasih Bu Maya ya. Ya, berarti kurang lebih sama tuh ya menurut Profesor Slamet Mulyana dengan Profesor Sujito itu kurang lebih sama ya. Tadi sudah terbiasa digunakan bahasa sehari-hari dalam perhubungan, perdagangan dan sebagainya. Kemudian di sini sebaran bahasa Melayu sangat luas. Kemudian ada kekerabatan antara bahasa Melayu dengan bahasa Nusantara. Contohnya kita nonton Upin Ipin ngerti ya gitu ya. Misalkan walaupun tanpa translate kita paham gitu ya karena emang ada kekerabatan gitu ya. Kemudian di sini tadi bahasa Melayu sangat sederhana karena nggak ada tingkatan bahasa tadi ya sehingga mudah untuk dipelajari. Gitu ya. Itulah faktor. Oh, kemudian di sini ada nih satu lagi. Karena bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan antar bahasa lain dari
apa daerah manapun itu gitu ya. Akhirnya dijadikanlah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional seperti itu ya. Next, sekarang kita masuk ke peresmian. Kapan sih diresmikannya bahasa nasional kita ya? Bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda ya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ini tertuang dalam Sumpah Pemuda poin ketiga ya. Kami berbahasa yang satu ya. Tuh, ya, bahasa Indonesia. Nah, silakan di sini ah ini ya, jadi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, disinilah poin ketiga ini ya, di mana momentum diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, itu di poin ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi nanti misalkan kalau ada pertanyaan, misalkan nanti di UTS ataupun di UAS gitu ya, kapan bahasa Indonesia diresmikan gitu kan? Yaitu pada momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita analisa. Di Sumpah Pemuda pertama dan kedua, itu ada kata mengaku, betul tidak tuh? Mengaku. Sedangkan di Sumpah Pemuda poin ketiga, di sini kata menjunjung. Apa? Apa yang menyebabkan ada perbedaan? Kenapa nggak mengaku aja di sini di poin ketiga? Kenapa menjunjung? Ada yang bisa menjawab? Kenapa di sini? Enggak. Kami putra putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kenapa enggak gitu? Ada yang bisa menjawab? Bisa menganalisa? Ini dikaitkan dengan Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan ya. Dari Sabang sampai Merauke yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Ada kaitannya dengan itu. Ada yang bisa menjawab? Taluk, taluk. Oke, untuk mempercepat kita lanjut ya. Taluk Bu. Taluk, oke. Nih, silahkan kita baca ini ya. Silahkan dibaca oleh siapa? Lanjut. Sama Fitri boleh, Bu? Boleh. Peresmian bahasa Indonesia pada ketiga ikrar tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya, tanah air dan bangsa kami hanya satu yaitu Indonesia. Berbeda dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi sangatlah keliru jika ada warga daerah yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Oke, itu ya. Jadi ada kaitannya dengan bahasa daerah ya. Jadi bahasa Indonesia itu digunakan untuk mempersatukan ya bangsa dari Sabang Merauke. Jadi ketika kita berkomunikasi berbeda daerah gitu ya, berbeda suku bangsa gitu ya. Tapi kita bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Tetapi ingat, kita jangan sampai lupa akan bahasa daerah kita. Harus tetap dilestarikan gitu ya. Next. Nah, di sini ya. Kita masuk ke fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi intinya kedudukan bahasa Indonesia itu yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa nasional tadi di apa? Ada pada poin Sumpah Pemuda ketiga gitu ya. Nah, sedangkan kalau bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab ke-15 pasal 36. Di situ tercantum bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia ya. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Nah, di sini silahkan lanjut dibacakan oleh mahasiswa lagi. Siapa yang belum? Risna, Ibu. Boleh, Risna. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional, dalam kurung tidak mengikat. Lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, yaitu sebagai negara yang telah merdeka. Yang selanjutnya, alat pemersatu berbagai masyarakat atau latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Terakhir, alat perhubungan atau komunikasi antar budaya dan antar daerah. Oke, itulah ya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu sebagai lambang identitas nasional, sebagai lambang kebanggaan nasional, kemudian alat pemersatu bagi masyarakat ya, yang memiliki banyak sekali ragam bahasa ya, kemudian juga alat perhubungan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Silahkan lanjut. Siapa yang belum? Samuel, Bu. Boleh. Silahkan Pak Samuel. Izin, Bu, bacakan. Silahkan Pak Samuel. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara resmi, bahasa resmi kenegaraan atau pidato kenegaraan, bahasa pengantar resmi dalam pendidikan, atau materi pelajaran dalam bahasa Indonesia yang baku. Alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan pemerintahan. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau penulisan jurnal ilmiah. Oke, terima kasih Pak Samuel. Jadi inilah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Ini dikaitkan dengan momen-momen kenegaraan. Misalkan ya, ada pidato kenegaraan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Kemudian juga sebagai pengantar resmi dalam pendidikan ya. Rata-rata semua buku gitu ya, semua buku di Indonesia kecuali apa namanya buku bahasa daerah ya, itu pasti menggunakan bahasa Indonesia seperti itu ya. Kemudian juga ada untuk alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pemerintahan ya. Jelas. Kemudian juga di sini yang terakhir untuk alat pengembangan kebudayaan. Itulah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Nah, di sini ya ada mengenai fungsi bahasa. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Kemudian di sini juga menurut Carl ya, mengemukakan 4 fungsi bahasa. Yang pertama sebagai fungsi ekspresif, yang kedua sebagai fungsi sinyal, yang ketiga sebagai fungsi deskriptif dan fungsi argumentatif ya. Kemudian kesimpulannya, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kita ke poin terakhir nih Bapak Ibu semua ya tentang ragam bahasa ya. Di mana bahasa tadi adalah alat komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, kemudian di sini ragam bahasa adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi pemakaian bahasa. Intinya di sini di slide berikutnya, di slide terakhir nanti kita akan tahu apa saja hal-hal yang menyebabkan adanya keberagaman dalam bahasa. Ya, di sini kita bisa lihat ragam berbahasa itu dipengaruhi oleh cara berkomunikasinya. Kemudian situasinya bagaimana, kemudian bidang pemakaiannya di bidang apa, kemudian daerah penuturnya. Nah, di sini ya, yang mempengaruhi yang mempengaruhi ragam bahasa yang pertama adalah cara berkomunikasi. Itu secara lisan atau tulisan gitu ya. Itu akan membedakan ragam bahasa. Kemudian situasinya resmi atau tidak resmi itu akan mempengaruhi ragam bahasa. Kemudian bidang pemakainya gitu ya. Sebagai tenaga kesehatan gitu pasti akan berbeda ya ragam bahasanya dengan bidang akademik, agama, bisnis ataupun sastra seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita untuk kedepannya nanti ada mulai dari diksi kita akan lebih fokus ke bidang pemakaian untuk di dunia kesehatan karena Bapak Ibu semua ada di bidang perawatan kayak gitu ya. Berarti nanti kita ragam bahasa bidang pemakaiannya di kesehatan kayak gitu. Kemudian daerah penutur kayak gitu ya. Dah selesai deh. Ya.
Kemudian di sini nanti ada tugas. Tugasnya sudah saya kirim di Google Classroom ya. Tugasnya 5. Silakan nanti Bapak Ibu semuanya kerjakan saja tugasnya. Beri nama lengkap, kelasnya, NIM ya. Kemudian nanti tugasnya dikerjakan di buku saja, dicatat. Nanti difoto atau di-scan dan di-upload di Google Classroom. Seperti itu saja. Inilah materi kita di pertemuan kedua. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya izin Ibu maaf untuk ya. tenggat tugasnya sampai kapan? Untuk tanggal tugasnya minggu depan sudah selesai ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Cukup? Cukup banget, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Aku Bu ada. Boleh. Ibu kan dari bahasa Indonesia itu kan ada kayak perkembangan gitu ya. Ya. Kenapa dari zaman dulu mah ada bahasa yang dari hurufnya teh D, Z atau apa gitu Bu, yang Oke. lainnya kayak gitu. Jenis. Ya, itu ada di pertemuan minggu depan, di pertemuan ketiga. Ya. Nanti itu ada di materi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, gitu. Jadi betul perkembangan Indonesia tuh berkembang dari masa ke masa. Dulu nulis Soekarno, Soekarno, nulis Jarum, De Jarum. Ya, itu ejaan menurut siapa? Banyak ejaan yang ada di Indonesia. Ya, ada ejaan Balai Pustaka, ya, ada ejaan apapun itu. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke? Terima kasih, Ya, Denis. Ya, ya Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Itu di materi PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hingga akhirnya sekarang kita menggunakan ejaan yang disempurnakan. Udah nggak ada lagi tuh penulisan U dengan OE. Nggak ada lagi penulisan J dengan DJ. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah Udah cukup cukup, kayaknya, Bu. ya, silakan selamat mengerjakan tugasnya. Oke, gitu. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini yang sudah aktif. Saya tutup mungkin ya. Saya izin stop share. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya izin menutup pertemuan hari ini. Saya nanti minta absen secepatnya ya. Ibu boleh minta PPT-nya? Sudah ada di Google Classroom. Oh iya, makasih Bu. Udah masuk belum ke Google Classroom, Ibu Fitri? Iya ada Bu. Ada, oke. Sudah ada di situ ya. Makasih Bu. Sama-sama. Baik, kalau seperti itu boleh dong on cam dulu, kita foto dulu, dokumentasikan, nanti saya kirim lagi ke PJ ya, ataupun ke KM. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, mari ya.